Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasulullah, mohon ridho, mohon syafaat engkau ya Rasulullah, agar hidayah yang lurus diterima oleh yang mengamalkan, yang mendengarkan, dan yang mengamalkan rekaman ini, khususnya santri-santri fakir ila Allah. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ummati sayyidina Muhammad. Warisan ilmu yang ke-8 yaitu anak-anakku fakir ilallah. Warisan ilmu ke-8 adalah mengabadikan persaudaraan itu abadi di dunia sampai di surga. Bagaimana caranya mengabadikan persaudaraan di dunia ini sampai di surga? Wahai anak-anakku, bila engkau perhatikan orang yang bersaudara karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, itu akan ditempatkan di surga bersama-sama. Atau orang yang mencintai dan dengan yang dicintai, itu pun akan dimasukkan ke surga bersama-sama. Apakah demikian sejatinya, wahai anak-anakku? Ketahuilah, melalui pengajian ini disampaikan oleh abah sampean, datuk sampean, yaitu bagaimana mengabadikan dan caranya proses pengabadian itu agar persaudaraan dan persahabatan abadi sampai di surga. Wahai anak-anakku, ingat, pahami, serap, renungkan, dan amalkan. Yaitu caranya adalah jadikanlah sahabatmu atau saudaramu itu yang kau ingin abadikan di surga, engkau makan berjamaah dengannya. Yaitu dengan cara makan berjamaah dengan satu nampan atau dengan satu tempat, misalnya alas daun pisang. Orang yang makan satu nampan atau beralas daun pisang, kelak itu akan masuk surga dengan tempat yang sama. Artinya sama-sama di surga. Kenapa dan bagaimana bisa demikian? Karena nasi saja itu juga hamba Allah, dia akan menuntut Allah dan menuntut Rasulullah. Nasi atau roti atau daging atau makanan yang dimakan dalam satu nampan atau daun pisang dimakan bersama, sebelumnya diucapkan oleh syahadat, sebelumnya makanan itu diislamkan dengan syahadat, dengan sholawat agar berkah itu makanan, dan ditahlilkan dan didoakan. Kemudian dari nampan dan atau satu daun pisang itu setelah dibacain doa, kemudian dimakan bersama saudaranya dan sahabatnya. Apabila ini dilakukan, maka apabila dari 10 orang yang makan di dalam daun pisang tadi ada satu yang jadi wali Allah, maka cukuplah yang 9 orang itu ikut selamat. Meskipun 9-nya itu adalah ahli maksiat, ahli pendosa, yang dosanya kalau dihisap sama Allah timbangan satu-satu lebih banyak dosanya daripada amal baiknya. Karena keberkahannya, duduk bersama wali Allah, makan bersama wali Allah, dia terangkat ke surga. Bagaimana prosesnya? Makanannya para wali Allah biasanya didoakan dengan doa yang khusus. Nah, karena doa khusus itu makanan itu menjadi naik derajatnya, menjadi mulia. Makanan itu adalah hamba Allah juga. Di akhirat dia berdoa, di akhirat atau di yaumil hisab, makanan itu menuntut Allah dan Rasulnya. Apa yang dituntut? Ya Allah, aku makanan yang dimakan oleh wali Allah, aku makanan yang dimakan oleh kekasihmu ya Rasulullah, aku makanan yang dimakan oleh ahli surga. Dulunya waktu dunia adalah satu nampan, dulunya waktu dunia adalah satu alas daun pisang. Kenapa di akhirat dipisahkan ya Allah? Yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Karena itu ya Allah, asalnya satu nampan, asalnya satu tempat, asalnya satu alas daun pisang. Karena asalnya satu ya Allah, maka satukanlah aku bersama saudaraku, nasi yang telah masuk surga, nasi yang telah dimakan walimu, kekasihmu ya Allah, kekasihmu ya Rasulullah di surga, dengan tempat yang terbaik. Karena itu izinkan aku masuk surga. Karena apa? Karena nasi yang satu tempat dengan aku sama-sama masuk surga, telah lebih dulu masuk surga, berkah kemuliaan dimakan walimu.
Itulah saudaraku, anak-anakku semua, sahabatku semua. Jadi kita itu disebabkan bisa selamat bukan doanya diri kita, bukan doanya wali terwah tersebut atau orang lain, tapi doa dari makanan yang kita makan. Sehingga Nabi pernah mengatakan kalau ada makanan jangan ada satu butir yang tidak dimakan. Jangan ada satu butir yang tersisa di piring atau di nampan atau daun pisang. Kenapa? Bisa jadi satu butir itu adalah induknya makanan yang mana dia akan menolong kita di akhirat kelak. Kenapa guru-guru kita, ulama-ulama kita, wali-wali Allah terdahulu memerintahkan kalau makan harus bersih. Jangan ada satu butir pun nasi, jangan ada satu butir pun makanan yang tersisa di piring kita, di nampan kita, atau di alas daun pisang kita. Karena apa demikian? Karena bisa jadi itulah makanan yang akan menuntut Allah, menuntut Rasulullah, dan dikabulkan doanya, dan penuntutannya dikabulkan. Apa itu? Ingin masuk surga bersama nasi yang telah dimakan oleh wali-wali Allah. Karena itu sebagai rahasianya anak-anakku, makanya jika kau punya rezeki, jika kau punya uang, jika kau punya harta, di mana di lingkunganmu, di mana di kampungmu, atau di kampung tetangga, atau kampung sebelah, atau dimanapun, di mana-mana kalian kira ada wali Allah, ada orang alim, ada orang ahli surga, ada kekasih Allah, ada kekasih Rasulullah yang sampai duga demikian, maka ajaklah dia makan dalam satu nampan, atau ajaklah dia makan dalam satu alas daun pisang. Itulah tradisinya para wali-wali Allah, itulah tradisinya keluarga-keluarga ahli akhirat, al surga. Dan kenapa dia lakukan gitu? Karena dia ingin semua yang makan dalam satu nampan, semua yang makan daun pisang kelak di surga bersama-sama. Itulah anakku cara mengabadikan persahabatan, persaudaraan bisa abadi sampai di surga. Karena apa? Karena barokah nasi yang dimakan tadi, nasi itu diizinkan Allah, diizinkan Rasulullah, doanya dikabulkan Allah dan dikabulkan Rasulullah untuk bersama yang paling mulia dari yang sama-sama makan dalam satu nampan, yang paling mulia yang sama-sama makan dalam satu alas daun pisang. Jadikan ini adalah sunnah. Sunnahnya siapa? Sunnah kita bersama untuk agar kita semua diharapkan bila mengamalkan berulang-ulang, setiap ketemu yang dianggap orang soleh, setiap ketemu yang dianggap oleh ahli surga, setiap ketemu orang atau manusia yang kita anggap wali Allah, maka kita ajak dia untuk makan satu nampan, maka kita ajak dia untuk makan satu alas daun pisang, agar kelak siapa tahu kita berbaik sangka dia adalah wali Allah, dialah kekasih Rasulullah, dia ahli surga. Bila benar-benar wali Allah ahli surga, maka kita akan selamat di akhirat. Dan kita akan masuk surga berkahnya, barokahnya makanan satu nampan tersebut. Berkahnya, barokahnya makanan satu alas daun pisang tersebut. Demikian anak-anakku, moga bisa dipahami, diserap, dan diamalkan. Anak-anakku, semua darah dagingku dan santri-santriku, spot fakir ilallah, yang sesama mengamalkan fakir ilallah. Fakir itu artinya tidak punya, ilah itu kecuali Allah yang punya. Artinya apa? Nyawa kita titipan Allah, ilmu yang ada di kita titipan Allah, makanan yang di kita titipan Allah, harta semuanya di kita titipan Allah dan miliknya Allah. Mari kita kembalikan kepada Allah dengan caranya apa? Mengajak sahabat dan saudara kita makan berjamaah dengan kita, mengajak makan berjamaah dengan tamu, kita tawarin dulu tamu kita, atau sahabat kita, atau teman kita, atau keluarga kita, atau darah daging kita, satu rumah, saudara satu kandung, atau saudara sepondokan, santri dengan santri, agar persahabatan persaudaraan abadi sampai di surga. Moga-moga dari semua yang kita ajak makan, dari yang nampan, dari yang daun pisang, ada satu wali Allah, maka sudah cukup itu untuk modal kita selamat di akhirat. Maka sudah cukup menjadi kita ahli selamat di akhirat. Apalagi bila kita temukan yang menjadi wali Allah kasih Allah ahli surga bukan satu orang. Satu kali ketemu wali Allah, dua kali makan dengan pisang, ketemu lagi wali Allah, ketiga kali makan, ketemu lagi ahli surga, dan dilakukan berulang-ulang, maka diri kita akan menjadi yang selamat, ikut mulia, ikut selamat, ikut bahagia bersama ahli surga lainnya yang telah di surga. Demikian anak-anakku, mudah-mudahan
Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Semua ilmu miliknya Allah dan Rasulnya. Kita amalkan semua menyenangkan Allah dan Rasulullah. Kita senangkan Allah dan Rasulullah dengan mengamalkan ilmunya, dengan memuliakan ilmunya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.